Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Amira Yunia Rahmawati, Ervina Damayanti, Berliana Asa, Imro'atul Fitria, dan Nur Nafisa akan mempresentasikan dan mendiskusikan mengenai tugas poster yang sudah kami buat sebelumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai garis besar yang ada di poster mengenai konsep pendidikan ideal bagi pendidikan anak usia dini di masa depan. Sebelum membahas tentang konsep, saya akan menjelaskan apa itu PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan kepada anak dari usia lahir sampai usia 6 tahun. Keberhasilan proses pendidikan ini akan menjadikan dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu konsep pendidikan. Konsep pendidikan adalah suatu bahan ajar yang dirancang sedemikian rupa dengan menyesuaikan umur agar mudah dipahami oleh peserta didik. Kemendikbud mengatakan yang terpenting dari konsep pendidikan anak usia dini ini adalah mengenalkan kepada anak-anak bagaimana belajar sambil bermain. Misalnya, bagaimana berinteraksi atau bermain bersama murid lain di sekolah, atau bagaimana bersikap saat berhadapan dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Pemahaman konsep dasar pendidikan anak usia dini ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dikuasai oleh pendidik ataupun ketenaga kependidikan lainnya. Karena hal ini merupakan hal yang paling dasar untuk dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang akan diharapkan guna untuk semakin mengajarkan anak semakin baik lagi ke depannya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Mbak Ervina. Monggo. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Amira. Anak usia dini itu memiliki perkembangan yang cepat. Oleh karena itu, mereka membutuhkan stimulasi dan rangsangan dalam skala aspek. Dalam rangka memenuhi rangsangan dan stimulasi tersebut, perlu adanya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang mampu memaksimalkan tumbuh kembang anak. Penyelenggaraan bentuk formal pada anak usia dini adalah TK atau RA dan lembaga yang sejenis. Pada saat ini, masalah yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti berkurangnya etika, moral, serta salahnya pengajaran yang dicontohkan oleh lingkungan dirasa kurang dapat teratasi hanya dengan pendidikan formal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Berliana. Ya, baiklah. Pada anak usia dini diperlukan juga jalur pendidikan informal diselenggarakan oleh keluarga atau lingkungan. Adapun tujuan pendidikan informal adalah memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika, dan kepribadian. Pendidikan informal merupakan wujud dari pembelajaran yang dilakukan di lingkungan keluarga yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, berupa pendidikan oleh keluarga dan lingkungan, di mana peran keluarga, terutama orang tua, sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku, karakter, dan sifat anak nantinya. Memang orang tua berperan penting dalam proses belajar, tapi bukan satu-satunya tempat anak menimba ilmu. Anak bisa belajar dari siapapun, termasuk dari teman, saudara, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun, atau fenomena yang dilihat, dibaca, didengar, dan dirasakan. Maka dari itu perlunya pengawasan orang tua terhadap anak, perhatikan pergaulan anak
dan dengan siapa dia bersosialisasi, dan sebagai orang tua harus mencontohkan hal-hal yang baik untuk mereka. Dan fungsi pendidikan informal yaitu membantu meningkatkan hasil belajar anak, baik pendidikan formal maupun non-formal, mengontrol dan memotivasi anak agar lebih giat belajar, membantu pertumbuhan fisik dan mental anak, baik dari dalam keluarga maupun lingkungan. Nah ya, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Nafis. Baiklah, selanjutnya adalah proses pembelajaran etika dimulai dari lingkungan keluarga. Apalagi ketika zaman telah bertransformasi menjadi sebuah era komunikasi dan informasi yang begitu bebas dan terbuka, maka diperlukan sebuah tatanan nilai yang baik. Fenomena tersebut menyadarkan kita akan pentingnya pendidikan etika. Pendidikan etika akan berjalan efektif dan utuh jika melibatkan keluarga. Pendidikan etika tidak akan berjalan dengan baik jika mengabaikan dari institut keluarga, di mana salah satunya adalah mengajarkan kepada anak bagaimana cara beretika yang baik dan mana yang buruk. Keluarga adalah acuan anak dalam beretika. Baik dan buruknya etika seorang anak kepada lingkungannya maupun orang lain itu tergantung dari bagaimana orang tuanya mengajarkan kepada anak tentang etika baik dan buruk itu. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan beretika dan moral. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat, kerjasama antara anggota keluarga untuk membimbing anak dalam beretika dan memiliki moral yang baik guna menghasilkan anak-anak yang mencintai lingkungannya, dan menghasilkan anak-anak yang memiliki moral yang baik. Apalagi di saat usia dini itu, anak belajar etika itu sangat mudah untuk mereka terapkan dan jika sudah dibiasakan sejak kecil, anak akan membekas hingga anak dewasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Imroatul Fitria. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nafis. Mengedepankan konsep belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain menjadi salah satu metode belajar yang efektif dan cukup menarik, terutama di kalangan anak-anak. Melalui metode pembelajaran yang ini, siswa menjadi lebih aktif, kreatif, serta menjadikan belajar sambil bermain juga merupakan metode yang tidak membosankan, karena dengan menyediakan media pembelajaran serta cara mengajar yang cukup menyenangkan, metode belajar sambil bermain adalah salah satu metode yang sebaiknya dilakukan oleh para guru dalam mendidik anak mereka. Sekian presentasi dari kelompok 3. Akan kami lanjutkan sesi diskusi. Baik, berikut merupakan sesi diskusi. Saya ingin bertanya kepada Mbak Mbak Nafis. Saya ingin bertanya, menurut Anda, konsepan yang ada di pendidikan anak usia dini ini sudah baik atau tidak? Apakah sudah sejalan dengan umur anak apa tidak? Seperti itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amira. Secara umum, anak-anak akan menunjukkan minat dan
dan disebut cukup ideal untuk mulai belajar pada usia 3-4 tahun. Jika sudah berada pada tahap tersebut, orang tua harus peka dan mengerti kebutuhan anak. Di Indonesia, usia ideal anak masuk TK adalah 4-5 tahun. Jika dilihat ke persyaratan masuk SD, aturan yang berlaku saat ini adalah berusia 7 tahun saat masuk SD negeri. Apalagi sudah mencakup pendidikan etika, yang dimana ini akan menjadi acuan anak dalam lingkungan masyarakatnya nanti dan akan menghasilkan anak-anak yang memiliki anak-anak yang memiliki moral yang baik dan akan menghasilkan lingkungan yang sehat secara rohani. Sekian. Apakah Baik, sudah jelas? baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Mbak Imratul Fitria untuk menutup sesi diskusi hari ini. Baik, jika dirasa cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, maka diskusi pada kesempatan kali ini akan saya akhiri. Kami dari kelompok 3, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.